Kaum Melayu di Malaysia merasa memiliki dunia Melayu atau alam Melayu. Tapi mereka seolah-olah bingung sendiri. Soalnya dunia Melayu itu sudah berubah. Di Singapura, orang Melayu menggunakan bahasa Inggris. Di Malaysia juga begitu. Semua ingin jadi orang berkulit putih. Sadar tak bisa sepenuhnya jadi orang putih, mereka seringkali bernostalgia, merindukan hang tuah, merindukan bahasa Melayu di zaman lingua franca. Tapi zaman terus berputar, realitas sudah berbeda. Kaum Melayu di Malaysia seolah menangisi dunia Melayu yang telah hilang. Tapi seharusnya mereka tidak cemas. Seharusnya mereka berhenti menangis. Sebagian besar dunia Melayu menuju peradaban yang hebat, menjadi Indonesia, berbahasa Indonesia, dan berkebudayaan Indonesia. Jangan heran bila profesor dari Jerman, ketika ditanyakan soal dunia Melayu, beliau justru menyebut kebangkitan Indonesia, bukan Singapura atau Malaysia. Ya, dunia Melayu sudah menjadi Indonesia. Baik, Hang Tuah ya ratusan tahun dahulu mengisytiharkan ya bahawa tak akan Melayu hilang di dunia ya. Tapi apa pula kata sarjana daripada Jerman ya, anda ya, apakah anda setuju bahawa Melayu tak akan hilang di dunia? Memang Hang Tuah itu benar. Memang Melayu tak akan hilang di dunia. Kenapa? Karena jumlah penduduknya semakin banyak dan karena ekonominya semakin bagus. Saya rasa kita sedang menyaksikan bahawa dunia Melayu itu bangkit. Bangkit dari segi apa? Bangkit dari segi ekonomi, bangkit dari segi politik. Indonesia sudah menjadi anggota daripada G20. Bangkit dari segi budaya dan juga dari segi bahasa. Semakin banyak orang asing mau belajar bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Hanya kupasan anda secara kontemporari ya, berhubung ungkapan takkan Melayu hilang di dunia itu. Saya rasa kita boleh memfokuskan pada aspek tertentu dalam legenda Hang Tuah. Salah satu aspek adalah keris, yang paling banyak dikenal orang, tapi ada satu aspek yang kurang dikenali orang, yaitu Hang Tuah dikatakan dalam hikayat Hang Tuah pandai dalam 12 bahasa, termasuk bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Keling, bahasa Siam, banyak bahasa lain, 12 bahasa. Jadi kita boleh menganggap bahawa Hang Tuah atau mitos Hang Tuah itu mencerminkan seorang yang polyglot, yang pandai dalam banyak bahasa. Dan itu amat sesuai untuk zaman kita, kurun ke-21, di mana dunia kita semakin mengalami globalisasi dan kita semakin banyak harus belajar bahasa asing. Kita maklum sekarang ya bahawa dunia Melayu dari segi mungkin ekonomi tidak sekuat kalau kita buat secara perbandingan dengan zaman Kesultanan Melaka dulu, sebuah empire yang besar, yang kuat. Jadi dipandang tinggi oleh kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Tapi sekarang bagaimana? Samanya. Dulu, sekarang kan Indonesia anggota G20. Jadi 20 negara di dunia ini yang paling berkuasa. Mungkin sama dengan empire Melaka pada waktu itu. Yang pada waktu itu siapa yang menjadi empire besar? China pasti, Jepun pasti, Korea mungkin, Australia belum. Kalau di Eropa mungkin ada beberapa negara, Amerika belum juga, dan Melaka ada di dalamnya. Sekarang kan Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia Melayu sudah menjadi satu pemain yang memang penting sekali di pentas antarabangsa. Dari segi itu, mungkin kita boleh melihat zaman kegemilangan Melaka itu, kita boleh melihat itu naik lagi, itu hidup lagi. Kalau kita melihat pada masa depan ya, pengaruh atau peranan bahasa Inggris akan semakin berkurangan kalau kita bandingkan dengan sekarang ini. Apa alasan-alasan utama daripada anda? Dalam sejarah dunia, hegemoni sebuah bahasa itu paling banyak itu 400-500 tahun kalau kita melihat pada bahasa Latin. Kalau bahasa Inggris sekarang itu 50-80 tahun mungkin. Dan kita sedang melihat bahawa dalam zaman globalisasi perubahan terjadi dengan lebih cepat. Yang boleh kita saksikan adalah kenaikan kebangkitan bahasa Cina secara cepat di internet, di segala aspek antarabangsa. Dan kalau saya suruh pilih ya, mungkin bahasa mana yang akan menggantikan bahasa Inggris ya sebagai lingua franca nombor 1, mungkin apa?
tidak akan ada. Mungkin tidak hanya satu negara yang menjadi hegemon, seperti sekarang Amerika Serikat yang menjadi hegemon untuk seluruh dunia. Dulu Inggris. Kita semua belajar bahasa Inggris oleh karena itu. Tapi saya rasa China tidak akan naik sampai kepada titik itu. Sehingga kita mungkin tidak akan terpaksa bertutur dalam bahasa Cina pada satu ketika. Sedangkan kita boleh melihat bahwa juga dunia Melayu naik, Amerika Selatan naik, yang berbahasa Spanyol, bahasa Portugis, negara-negara Arab akan naik. Jadi kita semakin harus yang tadi itu mengikuti contoh Hang Tuah yang legenda itu, yaitu pandai sampai dalam 12 bahasa. Saya rasa kebangkitan bahasa Melayu itu akan sesuai dengan kebangkitan ekonomi Indonesia. Kalau itu terus terjadi, bahasa Melayu akan terus menjadi penting, dan itu pada akhirnya juga akan mempengaruhi keadaan bahasa di Malaysia dan di Singapura dan di Brunei. Itulah guys, tampaknya Profesor Graf sudah lama memprediksi Indonesia akan berjaya. Setiap ditanya soal kebangkitan dunia Melayu dan bahasa Melayu, beliau justru menyebut Indonesia. Yuk kita lanjut lagi. Saya rasa kalau nanti pada suatu ketika semakin banyak di internet, semakin banyak orang di internet menggunakan bahasa Melayu, mungkin juga di Malaysia, Singapura, Brunei semakin banyak orang akan bangga dengan bahasa Melayunya. Karena sudah diakui menjadi salah satu bahasa antarabangsa. Profesor Graf, Anda nampaknya ada sedikit bersamaan dengan Hang Tuah ya. Seperti Anda katakan tadi, Hang Tuah boleh berbahasa dalam 12 bahasa dengan fasih ya. Anda sendiri boleh berbahasa dalam 5 bahasa dengan fasih ya. Selain daripada Jerman, Anda boleh berbahasa dalam bahasa Perancis, bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya. Dan saya juga dapat tahu bahawa Anda juga nampaknya sedang belajar bahasa Jawa, Jawa kuno. Terdapat banyak orang, misalnya di Indonesia, yang boleh bertutur dalam lebih daripada 2 atau 3 atau 4 bahasa, yaitu bahasa daerah. Di beberapa provinsi, beberapa daerah di Indonesia ada lebih banyak, ada beberapa suku bangsa, dan cara mereka bergaul adalah dengan lebih daripada satu bahasa, yaitu bahasa ibunda sendiri, bahasa Indonesia, mungkin bahasa ketiga, bahasa keempat, kelima. Terus mereka belajar bahasa Inggris di sekolah, sudah menjadi 6 bahasa. Itu biasa di Indonesia. Dan Baik, kita berbalik kepada Anda ya, sebagai seorang pakar bahasa. Kongsi dengan kami ya, bagaimana Anda belajar bahasa Melayu atau bahasa Indonesia khususnya. Sebab sebagai penutur ya, kita sekadar menggunakan dan menerima ya. Tapi mungkin sebagai seorang pelajar ya, Anda mempunyai atau mendapat satu pandangan yang lebih berbeza semasa belajar bahasa Melayu. Boleh Anda kongsi dengan kami? Saya mula belajar bahasa Melayu di Hamburg dengan seorang pencarah dari Flores, yang terus dari hari pertama bertutur dalam bahasa Indonesia. Tak ada yang bahasa lain, tak ada bahasa Jerman, dia terus dalam bahasa Indonesia. Orang yang baik sekali. Terus saya setelah beberapa tahun saya ke Yogyakarta, ke Universitas Gadjah Mada selama 1 tahun untuk belajar bahasa Indonesia, Jawa kuno. Terus kembali seterusnya. Jadi saya rasa kuncinya adalah orang yang baik hati sebagai guru. Kalau ada guru yang baik hati, kita suka belajar bahasa. Kalau itu orang yang aneh, itu mungkin kurang. Terima kasih guys sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.